Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, malam hari ini alhamdulillah kita berjumpa di Zoom ya, di Ahad malam ya. Mohon maaf sebelumnya, harusnya kemarin ya, tapi diundur jadi malam ini. Dan alhamdulillah yang hadir juga cukup ya, 27, dan terus bertambah insya Allah, mudah-mudahan di atas 50 sampai 100. Amin ya Allah Rabbil Alamin. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu dimanapun berada, saya doakan nih, mudah-mudahan Allah berikan selalu kesehatan, keberkahan, murah rezekinya, halal berkah, ya berlimpah, dan juga senantiasa Allah menjadikan keluarganya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu, malam hari ini Amin ya rabbal alamin. sebagaimana informasi yang kemudian kita share di grup ya, bahwa kita ada sosialisasi proyek baru Iskariman Properti Syariah. Ya, ini menarik nih Bapak Ibu sekalian. Kenapa menarik? Karena memang lokasinya juga lokasi yang strategis ya, cukup strategis, yaitu di Karawang. Namanya adalah Granada Living Cost ya. Nanti akan lebih detail akan disampaikan langsung oleh Kang Heri ya, sebagai tim dari Granada Living Cost. Nah, ini penting banget nih untuk Bapak Ibu simak ya, seperti apa konsepnya, apa bedanya Granada Student House sama Granada Living Cost gitu ya, dan kemudian berapa harga dan sebagainya nanti bisa ditanyakan ke beliau langsung. Jadi nanti tolong disimak dulu ya. Nanti kita akan buka sesi tanya jawab di sesi akhir setelah beliau menyampaikan penjelasannya. Jadi kalau mau ditanyakan silahkan bisa di kolom chat atau nanti via voice langsung juga boleh. Kita insya Allah mungkin maksimal di jam 9 selesai ya, maksimal ya. Kalau kurang dari jam 9 sudah selesai ya alhamdulillah. Dan jangan lupa juga nanti rekamannya juga kita akan share juga di YouTube Iskariman Academy. Baik Bapak Ibu, tidak panjang lebar dari saya ya. Ini mudah-mudahan adanya proyek baru ini menjadi peluang cuan untuk Bapak Ibu juga bisa closing di proyek-proyek baru Iskariman Property. Maka kemudian penting untuk bisa memahami proyek-proyek baru dari Iskariman Property ini, yang malam ini khususnya terkait Granada Living Cost Karawang. Nah, seperti apa? Yuk kita simak penjelasan dari Kang Heri dari tim Granada Living Cost Karawang. Kepada Kang Heri, beliau kami persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak Ibu? Jelas suara saya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Jelas, Om. Jelas. Alhamdulillah, Alhamdulillah baik. jelas, Bang. Jelas ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya yang sudah menyempatkan waktu untuk mendengarkan informasi tentang insya Allah akan segera di launchingkan untuk proyek Granada Living Cost ya. Kenapa sih kita itu beda ya? Nggak kayak proyek Rukos yang lainnya. Karena kita menyasarnya itu bukan hanya untuk mahasiswa ya, tapi kita lebih ke karyawan karena potensi marketnya di Kerawang itu cukup besar ya. Untuk karyawan itu 1,5 juta karyawan ya. Eh, untuk lebih jelasnya ya Bapak Ibu ya, saya izin untuk share produk knowledge-nya. Granada Living Coast Karawang ini lokasinya di tengah kota Karawang ya, dekat dengan Galumas sekitar 5 menit dari kota Galumas. Dari kawasan industri KIC kita cuman hanya 12 menit. Untuk kampus Unsika atau perguruan tinggi kita hanya 8 menit, dan jumlah total mahasiswa di sana itu sekitar 15.000 mahasiswa. Untuk kawasan industri KIC atau karyawan yang aktif di Kerawang atau pendatang itu menurut data itu di 1,5 juta karyawan. Dan selain ada kampus Unsika, ada juga Universitas Buana Perjuangan Karawang. Ini potensi mahasiswanya itu di sekitar 5.000 mahasiswa. Jadi ini perbedaan Granada Living Cost dan Granada Southern Host.
Jadi kita lebih ke apa ya, eh, marketnya untuk penyewa seperti pekerja di kawasan industri di Karawang. Nah ini dengan lebih dari 1,5 juta pekerja aktif di berbagai sektor industri, kebutuhan akan huniannya bisa sampai 95%. Jadi okupansi di Karawang ini bisa mencapai 90 atau 95%. Terus potensi market Karawang cukup tinggi dan terus bertumbuh ya, karena insya Allah akan ada stasiun kereta cepat yang kereta Wus itu akan dibangun di daerah Karawang. Dan dari info dari ketua RT di sana akan dibangun apa perumahan besar sekitar 200 hektar di kawasan industri KIC di sana. Jadi di situ akan peluang banyak pertumbuhan ekonomi di sana ya. Kan biasanya kalau banyak manusia, banyak juga pertumbuhan ekonomi dan semakin banyak juga kebutuhan eh apa kontrakan karena banyak pebisnis itu eh ya apa berpindah-pindah. Biasanya kalau orang yang lebih apa ya levelnya seperti supervisor, manajer yang masih muda biasanya mencari kontrakan karena dia nggak menetap selamanya di daerah Karawang. Nah ini Granda Living Cost Karawang ini dengan investasi aman, passive income jelas dan pengelolaan mudah. Jadi sama dengan yang lainnya, yang Rukos yang lainnya di Skariman, kita ada manajemen pengelolaan juga. Insya Allah dari Rukita ya, Rukita dan Mamikos. Jadi agar tingkat okupansinya lebih tinggi. Nah, ini potensi sewa kos-kosan di Karawang. Jadi Bapak Ibu enak kalau misalkan ngomong dengan investor, potensi sewa harga kos-kosan di sana itu dari angka di di data apa marketplace untuk sewa kamar itu di 2 juta sampai di 3 juta. Tapi Bapak Ibu bisa memberi informasi di angka 1,5 juta ya, biar ada biasanya kalau investor itu angka yang lebih pasti atau yang angka di bawah yang kita tampilkan. Sebenarnya yang kita tampilkan ini data sesuai yang ada di marketplace. Nah, ini Granda Living Cost. Kita lanjut aja. Nah, lokasinya itu sangat strategis ya menurut saya ya. Kenapa? Karena selain di kawasan industri yang kayak seperti KIC, KIM, Suracipta, universitasnya ada Singapura Bangsa, itu PTN kan. Terus Universitas Buana Perjuangan, terus ada juga fasilitas umum seperti RSUD Karawang. Ini terbesar juga ini di Jawa Barat. Terus ada Rumah Sakit Mitra Family, Masjid Raya Bumi, Alun-Alun Karawang, Karawang Central Plaza. Ini hanya 2 kilo. Rumah Sakit Permata Keluarga juga ada. Terus Gramedia ini terbesar di dunia ya, karena hanya di Indonesia Gramedia. Ini tokonya di Karawang tuh yang paling besar. Terus Rumah Sakit Primaya, terus Cipas Karawang, Ramayana, Stasiun Karawang, pintu tol cuma hanya 3 kilometer ya, sama Rumah Sakit Hermina Karawang. Jadi potensinya ini sangat besar ya untuk penyewa. Nah, ini spesifikasi produk dari unit itu sendiri. Kita ada 3 tipe, 6, 7, 8 kamar sama 10 kamar. Kalau 10 kamar hanya 2 unit, itu untuk kalau misalnya ada konsumen mau yang lebih banyak kamarnya itu ada, kita ada hanya slot 2 unit. Terus ada foyer, ada pantry, ada CCTV, terus smart door lock untuk pintu utama,
WiFi, lahan parkir. Terus untuk spesifikasi unit kamarnya ada kita sudah full furnish semuanya. Kasur spring bed include sama bantal guling, lemari pakaian, meja belajar, AC, kamar mandi di dalam, jendela. Terus untuk fasilitas kawasannya ada pagar kawasan, one gate kawasan, landmark gate, ada taman, ada kios juga untuk nanti laundry atau toko kelontong, ada pos security juga, ada penerangan jalan, area komunal dan area parkir. Nah, ini mudahnya jadi juragan kos. Selain prestasi mendapatkan capital gain, Urkos juga mendapatkan passive income di setiap bulannya atau di setiap harinya bisa. Dan bisnisnya itu mudah. Kenapa? Karena kita free manajemen pengelolaan. Jadi investor bisa hidup tenang tanpa repot ngurusin kosan yang berantakan ketika ditinggal sama penyewa. Kita sudah ada manajemen pengelolaannya sama housekeepingnya. Nah, ini desain kamarnya modern minimalis ya. Nah, saya mau kasih tahu ya untuk di Granda Living House di Kerawang ini ada kompetitor yang cukup besar itu dari Galumas. Dia harga unitnya itu di 10 kamar tuh di 2,8 M ya. Dan desainnya itu biasa saja, biasa saja. Nah, kalau di Galumas menangnya hanya di di fasilitas kawasan ya. Tapi kalau kita itu lebih value-nya itu ke penyewanya. Penyewanya bisa istirahat dengan nyaman, dengan tenang, dengan desain yang minimalis, rapi, desainnya modern gitu. Ini sangat cocok untuk para pekerja dan para mahasiswa karena lebih nyaman dan lebih tenang. Beda dengan kompetitor kita itu biasa-biasa aja kamarnya ya, tapi harganya cukup mahal. Kalau kita, alhamdulillah dari desain kita bagus, estetik, tapi harganya terjangkau. Nah, untuk tipenya ada 6 kamar, tipe bisnis, 7 kamar, tipe eksekutif, dan 8 kamar, tipe luxury. Kalau yang 10 kamar kita ada, tapi hanya 2 unit ya. Nah, ini untuk desainnya seperti ini. Ada lemari, ada kasur, sama bantal, sama meja belajar, sama kamar mandinya. Dan ini desainnya sama seperti GSA yang lain, sama seperti ini. Dan perbedaan kita itu kita lebih besar di koridornya ya. Kita koridor ininya tuh 1,3 meter ya. Karena kita ambil pelajaran di GSA Bogor itu cuman 80 cm atau kalau keramik yang ukuran 40 cm itu hanya 2. Kalau kita di 1,3 meter. Jadi antara pintu ke sini tuh lebar ya. Kalau di GSA Bogor ketika ada mahasiswa yang keluar eh, ada yang mau keluar terus dari sini misalkan ada mau bawa sesuatu, dia harus masuk dulu ke sini karena hanya sempit 80 cm. Nah, kalau kita alhamdulillahnya kita di 1,3 meter. Jadi untuk penyewa di dalam sini tuh bebas bisa lalu lalang ke sini gitu. Dan luas tanahnya itu di 78 meter persegi, untuk luas bangunannya di 94 meter. Ini yang tipe 7 kamar. Untuk yang 8 kamar itu luas tanahnya sama di 78 meter, luas bangunannya di 102 meter persegi. Nah, untuk yang 6 kamar, luas tanahnya itu di 68 meter, luas bangunannya di 83 meter. Tangganya ada di dalam. Nah, untuk set plan-nya ada seperti ini. Ada tipe blok bisnis, yang ini blok eksekutif, ini blok luxury. Ini yang 6 kamar, ini yang 6 kamar, ini yang 7 kamar, ini yang 8 kamar. Nah, ini fasilitas parkirnya, di sini booth kiosnya.
Raw jalan kita cukup lebar ya 7 meter ya, jadi bisa parkir paralel sama ada spot parkir yang tipe Rukos yang 6 kamar itu ada spot parkir ke sini. Dan ini ada next development untuk kedepannya. Nah, kalau ke sini ini jalan masuknya, kalau ke sini ke Galumas, ini ke jalan desa. Nah, yang di seberang kita ini ada Sungai Citarum, agak agak ke sana lagi, agak cukup ke sana lagi. Nah, yang seberang kita itu Agung Podomoro Land. Di situ Agung Podomoro Land itu mau bangun kawasan perumahan itu 140 hektar. Ini bisa disonding untuk calon investor ya. Kedepannya kawasan ini akan sangat ramai karena kedepannya sungai yang yang kalau di Maps kelihatan ya, yang membulat itu akan direncana dari Ketua RT itu akan dijadikan sungai mati, akan dijadikan wisata, nanti akan disodet dari sini ke, tapi itu belum tahu rencananya kapan, tapi udah ada planning ke depannya yang akan dikerjakan oleh Agung Podomoro sama pemerintah Karawang. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya portofolio Iskariman Property Syariah ya. Eh, Mungkin penjelasannya cukup. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan Bapak Ibu. Siap, Kang Heri, ya sebagai pembuka nih ya sebelum nanti ke teman-teman yang lain nih yang bertanya nih. Nanti izin tanya terkait tadi pengelolaan itu kan 100% langsung dikelola ya sama kita ya, berarti ya. Itu ada Iya, manajemen pengelolaan nggak seperti kayak Rukos Bogor dan sebagainya gitu ya. iya, iya. Itu kan 20-80 ya. Nah, bagaimana dengan Granada Living Cost nih? Kalau kita baru mau kerjasama dengan udah mau menjalankan partnership ya dengan Rukita ya, itu di 75% untuk investornya, di 25% untuk manajemen pengelolanya itu udah termasuk okupansi sama housekeeping. Jadi udah include semuanya. Baik, berarti 30 ya tadi ya? 5%, 75% sama 25%. Oh ya, 75 sama 25 ya. Oke, oke, siap, siap, siap. Terus ada yang nanya nih di kolom chat nih, Kang Heri nih. Iya. Saya bacakan aja ya. Mana ya tadi ya? Dekat Citarum, apakah areanya bebas banjir? Kalau Citarum itu yang di daerah Teluk Jambe Timur itu alhamdulillah ya belum pernah ada kebanjiran di daerah Teluk Jambe Timur atau di daerah Galumas ya. Terakhir banjir tuh di tahun 2010 ya. Kalau itu kata Ketua RT emang semuanya itu banjir ya, nggak di Karawang aja ya. Kalau Karawang itu yang rawan banjir tuh di daerah seperti kayak daerah Cilamaya, seperti daerah Lamaran, seperti itu yang rawan banjir. Kalau untuk di daerah Galumas itu nggak pernah kebanjiran. Kemarin kan debit air tinggi, ya kan? Kalau di lokasi, alhamdulillah itu nggak pernah kebanjiran di lokasi kita. Karena dari Agung Podomoro itu kita berseberangan kan, nggak mungkin kan sekelas Agung Podomoro nggak menganalisa sejauh itu terkait mitigasi banjir seperti itu, Pak Masturi. Iya, 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 iya. Iya. Baik, lanjut ya berarti ya Kang Heri ya. Pertanyaan terkait legalitas. Nah, ini diberikan Mm. konsumennya AJB atau SHM nih Kang? Kalau untuk legalitas kita SHM ya, Bapak Ibu, sertifikat hak milik bukan hak guna bangunan ya. Jadi itu hak milik konsumen. Nah, berarti udah terjawab ya Pak. Udah, ya, dari Tadi legalitas sudah clear. legalitas adalah SHM. Kalau untuk agama lain juga boleh ya? Maksudnya non Muslim juga boleh ya? Iya, untuk non-muslim juga boleh.
Ya. Bapak Ibu, jadi kalau untuk proyek Iskariman yang khusus Muslim itu perumahan sama baki gitu ya. Kayak Mm-mm. kapling, kayak rukos non Muslim masih boleh ya, Bapak Ibu Iya, ya. karena kan itu investor ya, bukan ditempati sendiri ya gitu. Iya iya iya. Harga freelance sampai kapan nih yang Harga sembilan puluh freelance ya? itu hanya 2 unit, Pak Masturi. Dari Hmm. awalnya 1 M 50 juta, untuk freelance ini hanya 850 juta. Jadi investor bisa hemat 200 juta. Nah, untuk Bapak Ibu disampaikan seperti itu. Bapak kalau misalkan ambil harga sekarang untuk freelance itu dapat harga 850 juta atau Bapak Ibu bisa hemat 200 juta. Itu 200 juta kan lumayan bisa untuk beli kendaraan lagi atau misalkan buat jalan-jalan atau buat investasi yang lain Hmm. gitu. Karena Hmm. harga kita itu terjangkau, tapi dengan fitur dan fasilitas yang sangat bagus. Ya iya iya. Itu berarti hanya dua dua unit ya yang harga freelance yang Iya, 850 ya. Itu eh, tipe tipe berapa? kalau untuk tipe itu sebenarnya di semua tipe itu dapat harga freelance, Pak. Oh, oke oke. Iya, iya. Berarti oh, sorry, berarti di tiga apa? Ada 3 unit. Tiga unit. Iya, 3 unit untuk dapat harga freelance, Pak. Oke oke oke. Update-nya. Baik. Nah ini ya mungkin baru baru terjun di Skariman Academy ya. Pak Septian Abrar ya. Ya bangunannya belum ready ya seperti rukas-rukas teman-teman yang lain gitu ya. Kita jual tanah gitu ya. Nanti akadnya kata kita juga untuk apa bangunan. Ya seperti rukas-rukas Bogor lah ya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Iya, kalau kalau Rukos yang apa pembayarannya itu syariah ya, nggak melalui bank, biasanya itu inden. Sama di daerah Jogja juga ada sampai 16 bulan serah terima bangunannya ya. Kalau kita Skariman cukup singkat ya di 6 sampai 8 bulan ya. Kalau di Jogja itu sampai 16 bulan serah terima bangunannya. Iya iya. Hmm. Betul. Nah itu ya tadi terus kemudian juga harga udah termasuk SHM ya Kang Heri yang udah ikut Ya ya. udah include SHM, udah include full furnish juga semuanya gitu. Hmm. Itu ya Bu Ayu ya tadi sudah disampaikan juga sama Coach Heri ya bahwa harga 850 itu di 3 unit gitu ya. Ya selama unitnya masih ada berarti harga yang 850-nya masih ada gitu ya. Iya, Oke, nanti kalau sana unitnya sudah habis berarti eh, ya udah yang harga yang 850-nya sudah habis dari 1,50 M ya kalau nggak salah saya lupa itu. Ya Bu Bella, Bu Sari, boleh Bu tanya udah reset nih diaktifkan. Terima kasih Kang Mas Turi. Salam kenal buat semuanya ya yang belum kenal. Namaku Bella Sari. Ini Kang, ini kan sistemnya sewa ini kayak ngontrak ya Kang ya? Iya. iya Kayak betul. kayak ngontrak itu ya Kang ya. Itu bayarnya harian apa bulanan apa gimana gitu Kang? Kalau kita itu bulanan Ibu, bulanan. Oh, Tapi bulanan. untuk investor, nanti investor terserah mau ada 1 unit untuk harian atau yang limanya itu bulanan gitu. Biasanya kan ada tuh yang untuk kasus harian, biasanya bisnis apa misalkan rekan bisnis ya yang kemalaman itu biasanya dia nyari harga yang per malam gitu. Karena di Columbus juga ada tuh yang per hari Bu. Jadi nggak semuanya itu 1 bulan semua atau semua unitnya itu harian semua gitu Bu. Oh gitu. Terus ini kemarin kan waktu saya nawarin Rukos yang di IPB itu kan ada yang bertanya gini, kalau misalkan si penyewanya kabur nggak bayar itu gimana katanya gitu. Hmm, biasanya itu bayar di depan Ibu. Oh enggak kalau kontrak bulanan itu kan bayarnya kan misalkan bulan pertama, bulan kedua lancar, bulan ketiga lancar, nah pas menginjak bulan keempat dia kabur itu gimana tuh Kang solusinya?
Kalau Terus biasanya ada itu yang kita nanya tuh di begitu. depan, Ibu. Kenapa? Bayarannya itu di depan. Eh, maksud kan ini bayarannya kan bulanan, maksudnya Iya, kan. bulanan. Ah, Mbak, kemarin itu ada yang bertanya seperti ini ke saya, kalau misalkan bulan pertama, bulan kedua sampai bulan keempat lancar, bayarnya di Hmm. depan terus. Nah, pas bulan kelima dia malah kabur, nggak Hmm. bayar. Itu Jadi gini gimana? Bu, biasanya Bu ya, biasanya kalau di manajemen pengelolaan kayak Rukita itu biasanya itu ada filter Bu, filter untuk penyewa Bu. Jadi biasanya dari manajemen Rukita itu eh, meminta deposit Ibu biasanya Bu untuk jaga-jaga misalkan ada barang yang hilang gitu seperti itu Bu. Nah untuk pembayarannya juga misalkan dia mau 3 bulan, ya bayar di depan Bu 3 bulan atau bayar 1 bulan di depan gitu Bu. Nah, nanti biasanya dari manajemen kita tuh dia minta deposit Ibu untuk apa? Kalau jika terjadi ada barang yang hilang atau barang yang rusak gitu. Biasanya seperti itu, Bu. Begitu Mm-mm, ya. bayar di depan karena biasanya kan mindsetnya itu kan mindset eh, kontrakan yang mohon maaf ya yang harganya mungkin 400-500 ribu kan biasanya kan orang-orang yang orang ke bawah ya dengan misalnya orang yang menengah ke bawah itu karakternya ya mohon maaf ya seperti itu gitu kabur atau kan ngerusak properti gitu. Nah kalau untuk manajemen kita tuh biasanya ada filter Bu. Filternya pertama dari harga. Nggak mungkin orang yang misalnya karakternya mohon maaf buruk mau ngambil kontrakan di harga 1,5 juta. Itu biasanya udah ter terfilterisasi Bu gitu. Pertama biasanya minta depo, biasanya kalau untuk manajemen tuh minta Hmm. deposit, takut ada barang yang hilang gitu. Terus sama bayar di depan Ibu gitu. Oh gitu. Kalau saya kemarin ngejawabnya begini, untuk masalah itu Bapak bisa bicarakan lagi dengan manajemen Iskariman kami. Saya gitu jawabannya Pak, karena nggak tahu kan seperti ini jawabannya gitu. Iya gitu. Makanya kalau sales itu biasanya itu gudangnya ilmu Ibu. Jadi gudangnya informasi harus harus tahu semuanya dari A sampai Z biasanya ya kalau untuk sales sales itu. Kan itu Jadi itu pertanyaan yang tidak terduga, Kang. oh iya iya. Iya Itu Ibu. kan pertanyaan yang tidak terduga. Jadi saya jawabnya untuk masalah itu bisa dibicarakan kembali dengan tim manajemen developer yang mengurus rukosnya itu. eh, Biar sama-sama enak seperti sebelumnya juga seperti itu saya bilang gitu. Karena kan tidak Hmm, ada hmm. pembahasan seperti ini. Jadi saya jawab sekenanya saya aja. Oh iya. Baik, baik. Nah kalau misalkan ibu investornya hot atau temperaturnya warm nanti bisa langsung hubungi sama KF-nya ibu atau bisa Hmm, nanti sama ke Kang Masturi bisa gitu untuk disampaikan informasinya gampang ibu. itu mah. Yang penting saya udah project udah ini dulu ke orangnya, udah prospek dulu. Masalah teknis mah gampang ya Kang Master ya. Iya. Gampang ibu Baik, ya. kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya ya, Bapak Ibu Baik, ya. baik. Kalau gitu terima kasih banyak ya Kang Ya, Ya Master. sama-sama ibu Bu Sari. nah ini yang ada yang baru join nih Kang Heri. Mungkin sekaligus rata-rata juga beberapa yang baru join ya. Atau boleh diulang lagi Kang Heri ya. Harga, oh ini, harga 850 ya yang spesial pre-launch itu untuk berapa kamar? Itu ya. Itu yang 850 juta itu untuk yang 6 kamar Pak. 6 kamar ya. Oke, seperti itu fix ya Bapak Ibu ya. Iya. Nah, harga 850 itu untuk 6 kamar. Terus itu tadi berarti ada ready berapa unit? Kalau untuk Ridi kita ada Yang 850 yang promo freelance. Yang dibuka yang di open itu berapa unit? ada 9 unit, Pak. Enggak yang untuk harga spesial freelance Oh, 850. kalau untuk itu hanya di 3 unit pertama, Pak. Oke. Iya, 3 unit pertama. Jadi kalau misalkan semuanya di tipe 6 kamar, tiga-tiganya ya nanti habis, nanti kembali ke harga awal. Nah, itu ya Bu Bu siapa? Bu Eli ya. Jadi harga 850 itu harga pre-launch yang kita buka hanya
3 unit gitu ya, untuk masing-masing tipe tadi ya, tipe kamar atau kemudian tipe blok ya gitu ya. Terus kemudian developer juga membantu mencarikan penyewa. Tadi kerjasamanya bagi hasilnya di 75/25 ya, 25 Betul, betul, iya. pengelola ya. Kalau misalkan apa tidak termasuk housekeeping mungkin di 15/85. Oh, berarti bagi hasilnya di 15/85 ya, tidak Ya, kalau termasuk. tidak termasuk housekeeping. Hmm. Biasanya kalau untuk investor tuh lebih lebih enaknya itu di 75/25 dia mau terima beres gitu. Oh, iya iya iya. Mm-mm. Berarti tetap ada pilihan gitu ya. Yang penting ajak dulu aja survei gitu ya Kang Iya, ya. gitu. Nanti bisa dinego di lapangan gitu Ya, ya. mau mau manajemennya mau nanti mau 15/85 atau 75/25 nanti bisa dinegosiasi di lapangan gitu. Hmm. Termasuk harga-harga yang ada di Prestige juga masih bisa Betul, karena harga freelance-nya. Jadi untuk harga itu bisa apa bisa nanti apa dinegosiasikan apa mau nanti harga yang 850 juta itu di DP dulu 500 juta boleh gitu apa 50% dulu boleh kan biasanya kan yang 850 juta itu atau harga freelance ini dia khusus untuk cash keras ya kalau misalkan konsumen mau bayar 50% dulu dari 850 juta boleh gitu STB-nya di 6 sampai sampai 8 bulan iya setelah timah bangunannya ya Bapak Ibu ya, itu 6 sampai 8 bulan. Lokasi persisnya ini mungkin Bu Eli orang Karawang nih, Kang Heri. Di sebelah mananya sih? kalau ibu tahu Jalan Pak Kuncen persis di situ Bu iya RT 1 RW 1 Kampung Wadas Desa Wadas RT 1 RW 1 Jalan Pakuncen Teluk Jambe Timur Teluk Jambe Timur. iya Sebenarnya lebih mudah juga sebenarnya ya Kang Heri ya. Tinggal buka Google Maps di situ ada ya, udah ada ya. ada Rukos Granada Living Cost ada sudah Ah, banyak yang survei tapi nggak ketahuan tahu-tahu survei aja sama salesnya oh iya iya. Iya iya, itu buat Mm-mm. pegangan Bapak Ibu ya bahwa untuk Maps-nya itu tinggal cari aja di Google gitu ya. Tapi kalau untuk konsumen baiknya memang ada form survei terlebih dahulu biar. Ada form surveinya jadi kita bisa handling di lapangan itu dengan baik jangan sampai kecolongan kalau kecolongan biasanya tanpa informasi akhirnya si investor itu membuat keputusannya berdasarkan persepsi atau pengalaman pertama ketika datang karena kan kita baru freelance sih belum ada pembangunan apa-apa kita masih progres lahan gitu kan sama kita lagi mau bikin hoarding ya kan untuk apa untuk kawasannya gitu kan biar nanti lebih bagus gitu. Hmm. Iya iya. Mm-mm. Untuk sementara lebih baik harus ngisi form survei agar bisa dihandling oleh tim dari Urkos Karawang. Iya, ada di PK juga ya nanti sebenarnya Bapak Ibu ya, dicek aja. Nah, untuk apa namanya produk knowledge-nya sama konten-kontennya kami sudah upload di Telegram ya. Jadi Bapak Ibu tinggal cek aja link Telegram kami. Di situ yang terbaru ya di konten Rukos itu ada Granada Living Cost Karawang dan juga untuk di tools-nya ada product knowledge sama press list ya lebih detailnya dari situ. Mhm. Gitu. Terus kemudian izin tanya nih, berarti owner boleh kelola sendiri dan kepada siapa disewakan, bisa laki-laki atau perempuan atau pasutri? Hmm. Jadi kalau untuk investor ya itu udah hak milik konsumennya. Jadi untuk investor eh, terserah mau disewakan ke siapa ya. Kecuali nanti ada manajemen pengelolaannya, nanti ada filterisasi. Jadi kalau udah hak milik konsumen, udah murni punya konsumen itu udah terserah konsumen gitu. Begitu Bapak. Jadi untuk manajemen pengelolaan ini sifatnya penawaran, bukan bersifat mengikat. Hmm, baik, baik. Baik, eh cukup Bapak Ibu ya pertanyaan dan sharing kita tentang Granada Living Cost atau ada masih ditanyakan?
Nah, ini saya menyampaikan ya untuk Bapak Ibu sekalian, menarik untuk komisi di Granada Living Cost ya. Mungkin agak sedikit berbeda dengan beberapa rukas-rukas lainnya. Berapa sih komisi untuk marketing freelance atau Bapak Ibu sekalian ketika berhasil closing di Granada Living Cost? Manajemen Iskariman Academy memberikan komisi di 3% Bapak Ibu. Wah, ini luar biasa nih. Silahkan nih. Berbeda dengan mungkin beberapa rukos yang 2% atau 2,5%. Jadi Granada Living Cost ini spesial untuk Bapak Ibu sekalian. Tapi untuk akad MOU-nya paling nanti besok kita update ya di akad MOU. Nah, itu nanti tinggal dicek aja link yang Bapak Ibu yang pernah isi. Semua nanti baik itu mitra lama maupun mitra baru gitu ya, mendapat komisi ketika closing di Granada Living Cost ini sebesar di 3%. Nah, emang enggak? Silakan dimaksimalkan, apalagi ini masih belum banyak ya yang kemudian melakukan iklan promosi dan sebagainya. Ini menjadi peluang banget nih untuk Iya. Bapak Ibu teman-teman marketing freelance yang bisa Mau memposisikan. mau boleh ngasih masukan Pak Masturi untuk tim mitra. Sebelumnya kan Harry menjualkan coupling ya, dan banyak tim agensi yang lain juga yang menjualkan coupling ya. Itu dari tim agensi atau sales freelance yang tidak terikat itu, mereka memasarkannya itu dengan cara live TikTok gitu di lapangan atau di rumah. Jadi di rumah aja bisa nge-live dengan fitur-fitur yang ada di TikTok gitu. Ada salah satu freelance, dia itu hanya sendirian. Biasanya kan banyak kelompok ya. Kalau dia sendirian, dia sendirian menjual hampir 1.500 meter di dalam 1 bulan. Hanya sendirian dan nggak ada budget iklan, hanya fokus di TikTok aja setiap hari minimal 3 jam itu udah menghasilkan gitu. Makanya untuk tim mitra dimaksimalkan di lab TikToknya Bapak Ibu kalau mau apa memasarkan project Granada Living Cost dengan tanpa modal, ya kan, hanya modal internet atau modal wifi di 3 jam per harinya, jangan sampai putus selama 2 minggu. Nah, nanti selama 2 minggu itu nanti sistem TikTok tuh akan ngasih masa ke akunnya Bapak Ibu gitu. Seperti itu. Ini informasi dari salah satu teman ya yang berhasil menjual eh, coupling dengan banyak ya. Seperti itu Bapak Ibu. Siap-siap. Hatur nuhun, Kang Heri. Jadi ini sebenarnya Bapak Ibu yang sering saya lihat di TikTok gitu kan, sering update dan sebagainya, jadi peluang nih untuk live TikTok gitu ya, nyampaikan Iya, modal infos ini. Siapa tahu mungkin ternyata di situ hasilnya juga ya Kang Heri ya. Jadi eh, nge-lab-nya di rumah, jadi pakai fitur apa ya namanya lupa ya, kayak background gitu. Jadi background di belakangnya itu, di belakang ini tuh pakai foto projectnya gitu kan, terus selfie gitu sambil ngomong gitu. Jangan ini ya, jangan pakai foto terus pakai musik itu bakal di banned biasanya gitu. Iya, 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 iya. Ya harus aktif, harus ada yang ngomong gitu, harus bergerak videonya gitu atau labnya. Baik, baik. Oh ya ini dari Pak Daryo. Pak Daryo ini juga Masya Allah ya orang Karawang juga nih beliau nih Pak Daryo. Izin bertanya Coach untuk brosur, apakah sudah tersedia atau gimana nih Kang Heri? Kalau untuk brosur belum ya, Pak Mas Turi ya. Kita belum cetak ya, kita hanya e-player aja ya. Untuk brosur belum kita cetak. Nanti kalau misalnya udah cetak nanti eh saya sampaikan ke tim Iskariman Academy. Baik, baik. Terima kasih banyak Kang Heri. Baik, Bapak Ibu ya, Masya Allah nih Zoom malam kali ini ya, tadi saya sudah sampaikan juga komisinya di berapa persen? Di 3%. Alhamdulillah ya. Terus kemudian Granada Living Cost ini juga luar biasa potensinya gitu ya, dengan harga yang tadi juga lumayan gitu ya. Kali closing juga dapat lumayan insya Allah gitu ya. Jadi silakan bisa dimaksimalkan juga mungkin terutama teman-teman yang sudah biasa live TikTok mungkin gitu ya, atau kemudian main di Meta Ads gitu ya. Ini boleh nih yang pemasarannya atau kemudian
teman-teman yang memasarkan masih belum terlalu banyak, jadi mungkin masih punya banyak peluang untuk bisa dapat lead potensial untuk Granada Living Cost Karawang ini sendiri. Nah, nanti harga itu masih bisa dinegosiasi di lokasi project, serahin aja sama tim internal Iskariman gitu ya, untuk negosiasi harga konsumen dari Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau mau dampingin juga boleh kok. Mumpung dekat ya Karawang, Cikarang itu kan paling cuma 30 menitan gitu ya. Iya, dari Jababeka hanya 30 menit lewat Jalan Kalimalang. Heeh. Apalagi yang teman-teman domisilinya di Karawang nih ya, ini menjadi peluang besar juga nih untuk teman-teman sekalian. Ya, nanti kalau untuk contoh live TikTok bisa di ini ya, nanti komentarnya ya Bapak Ibu ya. Saya juga sedikit banyak juga ya ketika saya buka TikTok itu beberapa yang kemudian sedang live streaming tentang apa namanya project-projectnya. Mm-mm. Ya, insya Allah ya Pak Sarip ya. Saya mau ngobrol sama Pak Sarip ya untuk membuat gathering khusus mitra Hmm, offline, sama nanti ada sharing bagaimana berjualan dengan lab TikTok gitu. siap, Nanti siap. dibicarakan ya untuk waktu sama tempatnya ya, Hmm. masih dalam rencana, tapi insya Allah akan segera terlaksana, Pak Mas Turi. Oh, iya, iya, siap-siap. Mudah-mudahan sih saya pengennya dia langsung di lokasi project kalau bisa. Ah, iya, Biar langsung tahu gitu ya. iya ya. Boleh, boleh juga nanti gimana apa baiknya ya kita diskusi dulu sama manajemen. Oke, siap. Nah, ini Pak Nur Hadi ya, tadi sudah disampaikan untuk yang 7 dan 8 kamar, ada nggak yang harga pre-launch berapa harganya? Tadi sudah ya, Pak Heri ya. Iya. Yang harga 850 itu semua tipe kamar 6, 7, dan 8. Gitu ya, Pak ya. Nah, itu hanya Eh, tersedia di 3 unit untuk pre-launch-nya. Jadi, Kalau mohon maaf Pak, kalau untuk yang apa tipe 6 kamar, ini khusus harga freelance saya tuh di 850 juta. Kalau yang 7 kamar dari 1,1 M jadi 925 juta. Yang tipe 8 kamar dari 1,2 M jadi 995 juta. oh, Nah, berarti beda harga ya. iya, beda harga untuk tipe kamarnya. Oke. Baik, berarti kesimpulannya adalah ada 3 unit di masing-masing tipe kamar itu yang Iya. termasuk eh, harga freelance. Oh, maaf, Pak Masuri. Eh, hanya 2 unit pertama. Nah, di 2 unit pertama itu bisa ada di 3 tipe, 6, 7, sama 8 gitu, Pak. 6, 7, 8. Ya, jadi hanya 2 unit pertama. Nanti kok dari investor bisa yang milih yang 6 kamar, 7 kamar, sama 8 kamar. Ini harganya berbeda. Oh, oke. Harganya tadi ya yang 850, yang 925 gitu ya, Pak? Iya, Oh. coba nanti di share ya, di share screen bisa nggak ya? Coba. Mhm. Oke, siap. Kita butuh informasi itu ya, karena biasanya ini harga freelance ini harga yang sangat menarik Bapak Ibu ya. Eh, Kelihatan nggak, Bapak Ibu? oh, kelihatan. Harga khusus 2 unit pertama tipe 6 kamar 950 sampai dengan 850. Iya, seperti ini, Pak Oh, Masuri. iya, iya, iya. Yang tipe 6 kamar berarti jadi 850 satu unit. Iya, Tipe 7 yang tipe kamar 7 kamar jadi 925 juta, hmm, yang tipe 8 kamar 1,2 M jadi 995 juta. yang Tuh. kedua 200 jutaan Nah, ya. ya untuk harga harga normalnya yang tipe 6 kamar ini di 1,5 M gitu. Iya. Ah, kalau misalkan buat biar lebih fantastik ya untuk diskonnya ya biasanya 1,1 M 50 juta jadi 850 juta atau hemat 200 juta. Tapi terserah Bapak Ibu sih kalau misalkan mau langsung info ini dikasihkan terserah gitu. Hmm. Boleh nih yang ini nanti dikirim ke saya juga ya, Kang Heri ya. Siap, siap. Misalnya harga khusus 2 unit pertama ini biar nanti saya share ke para mentor atau para KF nanti Bapak Ibu para KF mudah-mudahan nanti nge-share juga ya di
grup atau nanti diminta aja di grup. Baik, nah ini maaf OT Kak Mas Duri, apakah setiap ada project baru mitra harus buat MOU? Oh enggak Pak, kalau Bapak udah pernah ngisi akad MOU tinggal update aja Pak ya, cek link akad MOU-nya, di situ udah kita sampaikan apa namanya ketentuan project baru yang kita launching, termasuk ini Granada Living Cost nih. Tapi Granada Living Cost ini akad MOU-nya baru saya update paling besok ya Pak ya, insya Allah di jam 9 atau jam sebelum zuhur lah gitu ya Pak ya, jadi nggak perlu isi lagi gitu ya, yang penting lihat aja update-nya seperti apa. Nah itu Bapak Ibu sekalian terkait Telegram atau konten promosi termasuk juga product knowledge, Bapak Ibu cek aja di Telegram ya, itu sudah kita share juga. Minta link Telegramnya ke mentor atau lihat dicek deskripsi grup juga boleh ya. Apa nih Pak Rudipan nih pertanyaannya nih. Pak Rudipan tadi nanyanya mau tanya itu kafling yang seharga 50 juta apakah masih ada nggak ya? Oh mungkin di GL ya. Masih Pak, silahkan Pak. Di Granada Land ya. Bukan di Granada Living Cost ya. Beda ya Pak. Silakan Pak, nanti bisa hubungin ke mentornya. Itu masih ada Pak. Nanti minta detailnya aja sama mentornya yang harga 50 juta tersebut. Oke Kang Heri, sebagai penutup boleh Kang tutup mungkin closing statement. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya yang telah meluangkan waktu ya untuk berjualan. Insya Allah Bapak Ibu bisa closing di 1 bulannya, mudah-mudahan di 2 unit atau sampai 4 unit per bulannya Bapak Ibu ya, mudah-mudahan ya, kita positif ya, karena walaupun di zaman atau masa yang cukup sulit ya, properti terus tumbuh ya, karena biasanya investor itu cari investasi yang lebih aman ya dari inflasi atau dari krisis ya. Nah, properti ini termasuk yang kuat untuk masa krisis seperti sekarang ya. Untuk investor yang duitnya apa banyak lah ibaratkan ya, yang cukup untuk investor, biasanya dia nyari properti-properti yang apa yang legalitasnya jelas di zona kuning, terus yang menghasilkan income atau passive income, itu lebih apa ya, lebih enak untuk dikomunikasikan kepada investor. Kalau kaplingan biasanya lebih ke konsumtif ya, karena ketika beli dia mengeluarkan uang tapi nggak langsung menghasilkan income-nya. Kalau untuk Kurkos ini investasi yang bisa langsung menghasilkan passive income. Jadi lebih ke produktif eh, jangka panjang juga bisa, jangka pendek dan menengah gitu. Itu sih closing statement dari saya, Pak Masturi. Baik, terima kasih Kang Heri atas sharingnya pada kesempatan malam kali ini terkait Granada Living Cost, dan insya Allah ini berapa yang hadir, 56 partisipan ini semuanya saya doakan mudah-mudahan bisa closing di Granada Living Cost ya, minimal 1 aja, wah insya Allah luar biasa komisinya. Baik Amin ya Bapak Ibu Allah. sekalian, malam kali ini kita cukup. Nanti untuk product knowledge juga boleh nanti diminta sama mentornya masing-masing, sama kalian masing-masing, atau cek juga di Telegram Iskariman Academy ya. Link Telegramnya sudah kita share juga di grup masing-masing. Dan jangan lupa juga bisa nanti ditonton siaran ulangnya atau recordingnya yang baru join ya. Bisa nanti ditonton ya di YouTube Iskariman Academy. Jangan lupa juga subscribe ya, biar nanti dapat terus update-update video-video dari YouTube Iskariman Academy. Saya kira cukup ya Kang Heri, terima kasih banyak waktu dan kesempatannya malam kali ini. Sama-sama Pak Masturi dan Bapak Ibu. Oke, baik, kita tutup pertemuan malam kali ini dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.